Perkenalkan, nama saya Gresta Sintiandun dengan NIM 2005-112, Prodi Teknik Sipil semester 6. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan pertanyaan dari tugas kecil 9, apa itu manajemen konstruksi yang layak, apa itu rencana gambar, dan apa saja yang termuat pada gambar tersebut. Jadi, manajemen konstruksi yang layak ini merujuk pada praktik pengelolaan proyek konstruksi yang profesional, efisien, dan bertanggung jawab. Ini melibatkan penerapan prinsip dan sistem yang baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan selama proyek konstruksi. Manajemen konstruksi yang layak mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama ada perencanaan proyek. Memastikan perencanaan yang matang dan terperinci sebelum memulai proyek konstruksi. Ini meliputi perencanaan teknis, perencanaan anggaran, perencanaan sumber, daya manusia, dan peralatan, serta perencanaan jadwal. Perencanaan yang baik ini membantu mengidentifikasi risiko, menetapkan tujuan yang jelas, dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan selama konstruksi. Yang kedua, pengorganisasian tim proyek. Membentuk tim proyek yang kompeten dengan anggota yang memiliki keahlian dan keterampilan yang relevan. Pemilihan subkontraktor, penyedia material, dan penerapan kontrak yang jelas juga termasuk dalam pengorganisasian yang efektif. Manajemen konstruksi yang layak harus memastikan setiap anggota tim tahu peran dan tanggung jawab mereka dalam proyek dan bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan proyek. Yang ketiga, pengendalian biaya. Mengelola anggaran proyek secara efektif dan mengendalikan pengeluaran agar tetap sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Melibatkan pemantauan dan pengelolaan biaya pekerjaan, penggantian material, administrasi kontrak, serta pemantauan hutang piutang. Yang keempat ada pengendalian mutu. Memastikan pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang ditentukan. Ini melibatkan pemeriksaan kualitas material, metode konstruksi, dan pekerjaan fisik, serta penerapan pengujian dan inspeksi yang diperlukan. Pengendalian mutu yang baik akan menyebabkan hasil yang berkualitas tinggi dan meminimalkan risiko masalah atau cacat pada fasilitas yang telah dibangun. Yang kelima itu ada pengawasan proses konstruksi. Memantau dan mengawasi pelaksanaan proyek secara terus-menerus untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah ditentukan. Ini melibatkan pemeriksaan lapangan, pemantauan kemajuan proyek, serta koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proyek. Yang keenam itu ada manajemen risiko. Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin terjadi selama proyek konstruksi. Ini termaksud mengambil tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan risiko terjadi serta merencanakan respon yang efektif jika risiko tersebut terjadi. Yang ketujuh yaitu komunikasi dan koordinasi yang efektif. Memastikan komunikasi yang baik antara semua pihak terkait dalam proyek konstruksi. Ini termaksud pemilik proyek, konsultan, subkontraktor, dan tenaga kerja proyek. Komunikasi yang efektif membantu memastikan pemahaman yang jelas tentang tujuan, jadwal, dan kebutuhan proyek. Manajemen konstruksi yang layak memastikan proyek berjalan dengan lancar, efisien, dan tepat waktu, serta menghasilkan hasil yang berkualitas. Hal ini membantu mencapai kepuasan pemilik proyek, meminimalkan risiko, dan meningkatkan efisien pengguna sumber daya. Kemudian yang berikut yaitu gambar rencana. Gambar rencana adalah gambar yang digunakan untuk merencanakan atau mendokumentasikan suatu proyek konstruksi atau desain. Gambar ini menyajikan informasi yang sangat detail tentang tata letak, dimensi, spesifikasi, dan komponen-komponen lain yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek. Bagian-bagian yang termuat di dalam gambar rencana, yaitu ada denah. Rencana ini merupakan representasi skala dari seluruh bangunan, menunjukkan tata letak ruangan dan ukuran yang tepat dari setiap ruangan, termasuk pintu, jendela, dan area lainnya. Yang kedua,
tampak depan. Rencana gambar ini menggambarkan tampilan depan bangunan beserta elemen-elemen seperti jendela, pintu, atap, dan fasad. Tampak depan biasanya digunakan untuk memberikan penilaian awal tentang penampilan keseluruhan bangunan. Yang ketiga itu ada tampak belakang. Rencana gambar ini menggambarkan tampilan belakang bangunan termasuk pintu, jendela, dan elemen lainnya yang terlihat dari belakang bangunan. Yang keempat itu ada tampak samping. Rencana gambar ini menggambarkan tampilan samping bangunan termasuk elemen seperti jendela, pintu, dan detail lainnya yang terlihat dari samping bangunan. Yang kelima itu ada rencana fondasi. Rencana ini menggambarkan desain fondasi bangunan termasuk tipe dan detail fondasi seperti tiang panjang, balok fondasi, dan dimensi yang terikat lainnya yang diperlukan untuk menjaga bangunan tetap stabil dan kuat. Yang keenam itu ada rencana kolom dan slope. Rencana ini menunjukkan tata letak dan dimensi kolom dan slope yang digunakan dalam bangunan, termasuk material yang akan digunakan dan detail konstruksi lainnya. Yang ketujuh yaitu rencana instalasi listrik. Rencana ini menggambarkan tata letak dan penempatan sistem instalasi listrik dalam rumah, termasuk peletakan kabel, stop kontak, saklar, dan peralatan listrik lainnya. Yang kedelapan itu ada detail kusen. Rencana detail kusen adalah gambar rinci yang menggambarkan konstruksi dan dimensi dari kusen yang akan dipasang di bangunan. Rencana ini mencakup detail seperti jenis bahan kusen, ukuran dimensi kusen, tipe pengikat, join, dan segala hal terkait yang perlu untuk membangun dan memasang kusen dengan tepat. Yang kesembilan ada rencana penempatan kusen. Rencana ini menggambarkan tata letak dan penempatan kusen di dalam setiap ruangan. Rencana ini biasanya mencakup informasi mengenai jumlah dan jenis kusen yang akan digunakan di setiap dinding, termasuk dimensi dan ukuran yang diperlukan. Rencana penempatan kusen juga menentukan posisi pintu dan jendela dengan tepat, sambil memberikan informasi perihal ukuran dan jumlah kusen yang akan digunakan di setiap posisi tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada rencana atap. Rencana ini menggambarkan desain atap, termasuk bentuk atap, kemiringan, dan detail lainnya seperti ventilasi atap dan material yang akan digunakan. Sekian dari penjelasan tentang manajemen konstruksi yang layak dan gambar rencana. Terima kasih.